Sejarah tidak selalu ditulis di atas meja perundingan atau di dalam buku-buku tebal yang berdebu. Terkadang, sejarah ditulis dengan jejak ban karet pesawat tempur yang membakar aspal panas di tengah jalur distribusi logistik rakyat. Pagi itu di Tol Trans Sumatera, Provinsi Lampung, sebuah momen monumental tercipta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern infrastruktur Indonesia, raungan mesin jet F-16 Fighting Falcon tidak berasal dari pangkalan udara terpencil, melainkan dari sebuah ruas jalan tol yang biasanya dipadati truk-truk pengangkut sawit dan bus antar provinsi. Momen ini adalah sebuah deklarasi teknis dan psikologis bahwa kedaulatan udara kita kini memiliki kaki-kaki yang lebih panjang dan lebih lincah. Ada sebuah pergeseran paradigma pertahanan yang sangat tajam. Jalan tol bukan lagi sekedar simbol pertumbuhan ekonomi, melainkan telah resmi dinobatkan sebagai garis depan pertahanan nasional. Melihat burung besi seharga ratusan miliar rupiah menyentuh aspal Lampung dengan presisi tinggi adalah sebuah pengingat bahwa di balik wajah sipil pembangunan kita tersimpan otot-otot militer yang siap dikencangkan kapan saja saat ancaman datang mengetuk pintu kedaulatan. Langkah berani TNI Angkatan Udara ini secara langsung membawa Indonesia ke dalam jajaran elit negara-negara yang memiliki kapabilitas highway strip atau landasan pacu jalan raya, serupa dengan yang selama ini dibanggakan oleh Singapura dengan exercise torrent-nya atau Swedia dan Thailand. Dalam doktrin perang modern, fleksibilitas adalah kunci kelangsungan hidup. Pangkalan udara statis seperti Iswahyudi di Madiun atau Halim Perdana Kusuma di Jakarta adalah target empuk pertama yang akan dilumpuhkan oleh rudal balistik lawan dalam hitungan menit pertama konflik pecah. Jika landasan pacu utama hancur, maka jet-jet tempur kita akan menjadi bebek lumpuh di darat. Disinilah letak nilai strategis dari uji coba di Tol Lampung. Dengan membuktikan bahwa jet tempur kita bisa mendarat dan lepas landas dari jalan tol, kita mengirimkan pesan gentar kepada siapapun yang berniat mengganggu. Kekuatan udara Indonesia tidak bisa dilumpuhkan hanya dengan menghancurkan pangkalan udara resminya. Seluruh ruas jalan tol yang memenuhi syarat teknis kini secara otomatis menjadi pangkalan udara bayangan yang mustahil untuk dipetakan secara permanen oleh intelijen asing. Berbicara soal teknis, bintang utama dalam peristiwa sejarah ini adalah jet tempur F-16 Fighting Falcon. Pesawat buatan Lockheed Martin atau dahulu General Dynamics ini bukan sekedar mesin terbang biasa, melainkan mahakarya rekayasa yang dirancang untuk mendominasi langit dalam berbagai skenario. Mengapa F-16 begitu istimewa hingga kehadirannya di Jalan Tol Lampung menjadi sangat krusial? Mari kita bedah spesifikasi dan keunggulannya yang luar biasa. F-16 adalah jet tempur multi-role yang memiliki rasio dorong ke berat atau thrust to weight ratio lebih dari 1, yang artinya ia bisa menanjak tegak lurus ke angkasa bahkan sambil menambah kecepatan. Pesawat ini ditenagai oleh satu mesin turbofan Pratt & Whitney F100 atau General Electric F110 yang mampu menghasilkan daya dorong hingga 27.000 pon dengan afterburner. Kecepatan maksimumnya mampu menembus Mach 2.0 plus atau lebih dari 2.400 km per jam pada ketinggian tinggi. Yang paling ikonik dari F-16 adalah desain kanopi gelembungnya atau bubble canopy yang memberikan pandangan 360 derajat tanpa penghalang bagi pilot, sebuah keunggulan vital dalam duel udara atau dogfight. Pesawat ini juga merupakan pionir penggunaan sistem kontrol fly-by-wire, di mana stabilitas pesawat diatur sepenuhnya oleh komputer, memungkinkan manuver ekstrim hingga 9G atau 9 kali gaya gravitasi bumi tanpa membuat pesawat patah atau kehilangan kendali. Dengan radius tempur sekitar 550 km dalam misi high-low-high, F-16 bisa membawa berbagai macam persenjataan, mulai dari rudal udara ke udara AIM-120 MRAM, rudal udara ke darat AGM-65 Maverick, hingga bom pintar berpandu GPS atau laser.
Keunggulan teknis inilah yang membuat pendaratannya di Jalan Tol Lampung kemarin menjadi ujian nyali sekaligus bukti bahwa aspal tol kita setidaknya di titik tersebut sudah mencapai standar laboratorium militer yang sangat tinggi. Namun, segala kecanggihan ini menuntut pengorbanan teknis yang sangat tinggi. Asupan udara atau air intake F-16 terletak sangat rendah di bawah perut pesawat. Desain ini sangat efektif untuk performa aerodinamis, namun sangat rentan terhadap benda asing atau Foreign Object Damage atau FOD. Satu butir kerikil kecil saja yang tersedot ke dalam mesin saat pesawat mendarat di jalan tol bisa berakibat fatal, mesin bisa meledak atau mati mendadak. Inilah mengapa proses sterilisasi di Lampung kemarin begitu ketat. Para petugas menyisir aspal inci demi inci hanya untuk memastikan tidak ada debu atau batu yang tersisa. Keberhasilan pendaratan ini adalah bukti bahwa kualitas aspal tol kita setidaknya di titik tersebut sudah mencapai standar laboratorium militer yang sangat tinggi. Tak kalah pentingnya adalah kehadiran pesawat yang secara akrab disebut warga sebagai Tucano, yakni Embraer EMB 314 Super Tucano. Jika F-16 adalah pedang yang tajam dan cepat, Super Tucano adalah belati multifungsi yang tangguh. Pesawat turboprop buatan Brazil ini memang dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang lebih keras dan landasan yang lebih pendek. Dengan mesin Pratt & Whitney PT6A68C berkekuatan 1.600 tenaga kuda, Super Tucano mampu terbang rendah dengan sangat stabil, menjadikannya platform ideal untuk serangan darat presisi dan pengawasan perbatasan. Keunggulan utama Tucano adalah biaya operasionalnya yang jauh lebih murah dibanding jet tempur murni, namun memiliki sistem navigasi dan persenjataan yang sangat modern, termasuk kemampuan membawa bom pintar berpandu laser. Keberhasilan Super Tucano mendarat di Tol Lampung membuktikan bahwa dalam kondisi darurat, kita memiliki aset yang bisa dengan cepat dikerahkan untuk menjaga jalur logistik darat dari ancaman infiltrasi musuh. Namun, di balik segala kegagahan manuver militer ini, muncul suara-suara jujur dari masyarakat yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ada sebuah kontras yang ironis. Di satu sisi, kita melihat aspal Lampung yang begitu berfungsi hingga bisa didarati jet tempur. Namun di sisi lain, kita masih mendengar keluhan pedas mengenai kondisi jalanan di wilayah lain, terutama di Jawa Timur atau pedalaman Sumatera, yang seringkali dijuluki wisata 1000 lubang. Kritik ini sebenarnya adalah harapan yang terpendam. Rakyat bertanya, jika negara mampu membangun jalan tol dengan standar militer yang begitu sempurna dan kuat, mengapa standar yang sama tidak diterapkan pada seluruh nadi transportasi nasional? Mengapa kita harus menunggu ada latihan militer untuk melihat jalanan yang benar-benar bersih dan rata? Opini publik ini tajam karena menyentuh realitas harian mereka. Jalan yang bobrok bukan hanya masalah kenyamanan, tapi masalah keselamatan nyawa dan efisiensi ekonomi. Data menunjukkan bahwa kerusakan jalan menyumbang angka kecelakaan yang signifikan dan meningkatkan biaya logistik nasional hingga berkali-kali lipat. Keberhasilan di Lampung harusnya menjadi momentum bagi kementerian terkait untuk melakukan standarisasi kualitas aspal di seluruh Indonesia. Jika aspal tersebut layak untuk F-16, maka aspal tersebut pasti akan sangat awet untuk truk logistik dan kendaraan pribadi masyarakat. Uji coba pendaratan yang dilakukan pukul 9.00 WIB hingga 14.00 WIB ini merupakan bentuk sinkronisasi lintas sektoral yang luar biasa. Penutupan jalan tol secara situasional menunjukkan bahwa koordinasi antara TNI AU, kepolisian dan pengelola jalan tol sudah berjalan pada level yang sangat matang. Ini adalah simulasi krisis yang sebenarnya. Dalam kondisi perang, kecepatan mengubah fungsi jalan raya menjadi landasan pacu adalah hal yang krusial. Kita melihat bagaimana petugas bekerja dengan dedikasi tinggi membersihkan lintasan, memasang marka darurat, dan mengatur lalu lintas alternatif. Ini bukan sekedar latihan militer, tapi latihan ketahanan nasional yang melibatkan aspek sipil secara mendalam. Pemilihan lokasi di Lampung juga strategis karena merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Jika titik ini bisa diamankan secara udara melalui jalur darat, maka aliran logistik dari dan menuju Jawa akan tetap terjamin meskipun bandara-bandara besar dalam gangguan.
Analisis mendalam terhadap peristiwa ini membawa kita pada sebuah kesimpulan besar. Indonesia sedang mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa kekuatan pertahanan kita tidak lagi bersifat konvensional dan statis. Kita sedang bergerak menuju konsep Total Defense System di mana infrastruktur sipil dirancang untuk memiliki fungsi ganda atau dual use. Prediksinya, di masa depan, arsitektur jalan tol baru di Indonesia tidak lagi akan dibuat sembarangan. Setiap ruas lurus sepanjang minimal 2.500 meter akan dipersiapkan dengan penguatan beton ekstra, ketiadaan rintangan median jalan yang permanen atau menggunakan pembatas yang bisa dibongkar pasang, dan area parkir pesawat darurat yang tersembunyi di balik rest area. Keberhasilan di Lampung adalah proof of concept bahwa kita mampu. Sebagai penutup, momen sejarah di Tol Lampung ini harus kita maknai dengan rasa bangga sekaligus mawas diri. Bangga karena TNI AU telah membuktikan profesionalisme dan keberaniannya menyamai standar negara-negara maju. Namun mawas diri karena pembangunan infrastruktur yang hebat harusnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di segala penjuru daerah. Pertahanan negara yang paling kuat bukan hanya terletak pada seberapa banyak jet tempur yang bisa mendarat di jalan tol, melainkan pada seberapa kokoh kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya yang mampu menyediakan fasilitas publik yang berkualitas dan merata. Mari kita jadikan mulusnya aspal di lokasi latihan ini sebagai standar baru untuk setiap jengkal jalan di Indonesia, agar tidak ada lagi daerah yang merasa dianaktirikan, sementara daerah lain sudah bisa mendaratkan jet di halaman rumahnya.